الحمد لله الذي أحسن تقدير الكائنات وخلق الأرضين والسماوات وأنزل الماء من المؤسرات وأنشأ حتى والنبات وقدر الأرزاق والأقوات وأتاب على الأعمال الصالحات. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وقرة أعيننا سيدنا محمد للمعجزات الظاهرات الذي حصل من نوره وجود الكائنات وعلى آله وصحبه إلى يوم الميقات. أما بعد, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita ta'zimi segenap para habaib, para alim ulama, para asatid, para kiai, para tokoh masyarakat, para sesepuh, mobil khusus yang sama-sama kita muliakan, Al-Habib Abdurrahman Al-Khirid, yang sama-sama kita cintai, Al-Habib Abdul Qadir Al-Haddad, Al-Habib Hasan Fad'ak, Al-Habib Mirza bin Yusuf Al-Gadri, dan seluruh para habaib yang lain yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau semuanya. Kita doakan para habaib kita semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan zahir batinnya oleh Allah, diberkahi rezekinya oleh Allah, diberkahi umurnya oleh Allah, diistiqamahkan dalam ibadah dan dakwahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Begitu juga yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati para kiai, para asatid, para tuan guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar Kiai Ali Said beserta segenap keluarganya. Kita doakan semoga para guru-guru kita, para kiai ulama kita semoga juga diberikan kesehatan ruhani dan jasmani oleh Allah, diberkahi umurnya oleh Allah, disehatkan zahir batinnya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga segenap hadirin hadirat, muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi Islam, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dimuliakan Allah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, patut dan wajib bagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan di dalam hati kita sifat ba'is. Apa itu sifat ba'is? Ba'is adalah sifat yang menggebu-gebu di dalam hati seseorang. Ba'is adalah sifat dorongan yang membuat hati seseorang untuk bergegas menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Ba'is adalah suatu sifat yang mengajak manusia meninggalkan dunia, meninggalkan kenikmatan dunia, meninggalkan kemakmuran dunia. Ba'is mengajak manusia untuk menolak, meninggalkan kemewahan dunia yang banyak membuat manusia terlena karenanya, banyak membuat manusia telah terhina karenanya. Ba'is mendorong manusia untuk meninggalkan kelalaian kepada Allah. Ba'is yang telah mendorong manusia untuk bergegas, bersungguh-sungguh untuk menuju kembali kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ba'is yang ada di dalam hatimu pada malam hari ini, yang mendorong hatimu, yang mendorong langkahan kakimu hingga sampai pada acara ini, hingga bisa berkumpul di majlis ini, itu tiada lain, ba'is adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pupuklah
tanamlah, jagalah sifat ba'is yang ada di dalam hatimu, karena itu adalah perkara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hamba yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana menjaga sifat ba'is, bagaimana menjaga dorongan hati yang ada di dalam jiwa dan diri kita ini untuk berbuat baik, untuk berbuat taat. Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibul Ratib, ba'is bisa dipelihara, ba'is bisa dijaga dengan tetapnya engkau hadir di majlis ilmunya baginda Nabi Muhammad. Saudara-saudara, ba'is adalah keinginan yang kuat untuk mengajak seseorang kembali kepada Allah. Ba'is itu akan abadi, ba'is itu akan senantiasa ada kalau engkau senantiasa duduk di majlis ilmu, senantiasa duduk di majlis zikir, senantiasa duduk dengan para ulama, senantiasa duduk dengan orang yang berilmu. Sehingga oleh karenanya jangan pernah engkau jauh dari majlis orang soleh, jangan pernah engkau jauh dari perkumpulan para ulama, jangan pernah engkau jauh daripada perkumpulan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan itulah kita akan dikurangi rasa cinta kita, bahkan kita akan diajak untuk meninggalkan kecintaan kita kepada dunia yang hina ini. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada malam yang mulia ini juga, di waktu yang mulia ini juga, malam ini menjadi agung, malam ini menjadi sempurna, malam ini menjadi agung, malam ini menjadi baik, karena pada malam hari ini disebutkan manusia yang terbaik Maulana Muhammad. Amin. Waktu ini menjadi baik, saya dan kalian menjadi umat terbaik karena saya dan kalian menjadi bagian pengikut Nabi Muhammad. Amin. Tidak ada sesuatu di alam dunia ini yang lebih indah, tidak ada sesuatu di alam dunia ini yang lebih baik, kecuali segala keindahan, kecuali segala kesempurnaan dinisbatkan kepada manusia yang terbaik. Siapa itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersyukur bapak-bapak, ibu-ibu, Anda bisa datang di acara ini, Anda bisa duduk di acara ini, sebab pada intinya Anda adalah tamu baginda Nabi Muhammad. Tidak mungkin Anda datang pada malam hari ini, gak mungkin. Gak mungkin Anda dari tempat jauh datang ke tempat ini, gak mungkin. Satu yang membuat saya dan kalian datang pada acara malam hari ini, satu, apa itu? Karena cinta kita sama kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Oleh karenanya bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pernah engkau lalai dalam bersyukur kepada Allah. Syukur yang paling terbesar, nikmat yang paling besar selain daripada iman dan Islam adalah nikmat dijadikan engkau umatnya baginda Nabi Muhammad, dijadikan engkau pengikut umat Nabi Muhammad, dijadikan engkau bagian daripada Nabi Muhammad. Sehingga nikmat ini, kata Habib Zaid bin Ibrahim bin Sumit, nikmat azimah min Allah, nikmat yang agung, nikmat yang besar, nikmat yang sempurna yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini juga kita duduk dalam rangka acara halal bihalal, yang halal bihalal ini memberikan waktu, memberikan kesempatan bagi saya dan kalian untuk saling maafkan. Telah berlalu beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, bulan Syawal. Syawal ini adalah Syahrul Falah, bulan keberuntungan, bulan kemenangan, bulan kejayaan. Bagi siapa? Bukan bagi mereka yang puasanya full 30 hari, 29 hari, bukan mereka. Bagi siapa Syawal ini bulan kemenangan? Bagi orang
orang-orang yang berhasil melawan hawa nafsunya, bagi orang-orang yang berhasil menundukkan hawa nafsunya, bagi orang-orang yang berhasil yang mana bulan Ramadan pergi diganti bulan Syawal. Apabila bulan Syawal ini jauh lebih baik daripada bulan Ramadan sebelumnya, daripada hari sebelumnya, maka ketahuilah dia adalah orang yang beruntung. Namun sebaliknya, kalau hari ini atau hari berikutnya lebih buruk daripada hari-hari sebelumnya, ketahuilah itu adalah orang yang celaka. Dia adalah orang yang rugi. Dia adalah orang yang tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Syawal menjadi bulan kemenangan, Syawal menjadi bulan penuh dengan kegembiraan bagi orang-orang yang berhasil, yang menang melawan hawa nafsunya pada bulan Ramadan. Sehingga kata al-Imam Babu Madinati Ahli Ilmi, Imam Ahli Al-Masyarik wal Magharib, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Beliau mengatakan apa, Bu? Beliau mengatakan al-yawmu lana 'id wa ghadan lana 'id wa kullu yawmin la na'sillaha ta'ala fa huwa lana 'id. Hari ini kata Imam Ali, bagiku adalah hari kemenangan, hari raya. Wa ghadan lana 'id, besok bagiku juga adalah hari raya. Hari raya itu bukan pas Syawal saja. Kata Imam Ali, sekarang hari raya, besok hari raya. Setiap hari bagiku adalah hari raya apabila pada hari itu aku tidak bermaksiat kepada Allah. Hari raya yang sebenarnya bukan pakaiannya baru, pakanannya bagus, kendaraannya bagus, makanannya enak, rumahnya dicat. Bukan itu hari raya. Hari raya itu yang sebenarnya kata para ulama adalah laisal aini liman labisal jadid. Hari raya itu bukan orang yang pakai pakaian baru, kendaraan baru. Wa innamal aid, akan tetapi hari raya yang sebenarnya liman ta'atuhu lillahi tazid, bagi orang yang ketakwaannya bertambah kepada Allah, itu hari raya. Sehingga saudara-saudara, hari raya itu yang sebenarnya bagi orang yang berhasil menundukkan nafsunya, mengalahkan syahwatnya, mematikan syahwatnya, sehingga dikatakan tuba liman kana aqluhu amirah wa hawahu asirah, fawailun liman kana hawahu amirah wa aqluhu asirah. Beruntung orang-orang yang menjadikan akalnya sebagai pemimpin, sebagai raja, sementara nafsunya bagaikan budak. Dan celaka orang-orang yang menjadikan nafsunya sebagai pemimpin dan akalnya sebagai budak. Saudara-saudara, orang yang beruntung mereka yang menjadikan akalnya di atas segala-galanya, sedangkan nafsunya di bawah dirinya, ditundukkan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saudara-saudara, momen ini di mana-mana dibuka pengajian, di mana-mana ada tabligh akbar, digelar pengajian untuk apa? Halal bihalal, saling memaafkan, saling memberikan maaf. Yang satu minta maaf, yang satu memberikan maaf. Saudara-saudara, oleh karenanya saling minta maaflah engkau pada hari ini, pada bulan ini, karena ini bulan Syawal, bulan kemenangan kita, bulan kejayaan kita, bulan berbahagianya kita, karena kita telah melaksanakan di antara perintah Allah dan syukur kepada Allah. Manakala bulan Ramadan selesai, kita mampu menundukkan hawa nafsu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syawal yang pada malam hari ini adalah halal bihalal. Wajib bagi seorang muslim untuk memberikan maaf kepada muslim yang lainnya. Bahkan diharamkan oleh Nabi Muhammad seorang laki-laki muslim yang tidak tegur sapa, tidak memberikan maaf kepada muslim lainnya lebih dari 3 hari. Jadi kalau kamu mau musuhan, jangan lebih 3 hari 3 malam. Kalau lebih 3 hari 3 malam, laisa minna, kata Nabi Muhammad, bukan daripada golongan aku. Oleh karena itu, ini bulan Syawal, berikan maaf kepada orang yang punya salah.
Di dalam kitab Syarhul Hikam dikatakan, ada kitab namanya Syarhul Hikam. Di kitab itu dijelaskan bahwa siapa orang yang apabila dia meninggal dunia, kemudian orang tersebut belum memaafkan orang yang punya salah kepada dia, maka orang yang salah tadi tidak bisa meminta maaf kepada ahli warisnya ataupun kepada keluarganya. Sehingga kata para ulama di dalam kitab Syarhul Hikam, sebelum kita ini meninggal, sebelum orang yang kita punya salah kepadanya meninggal dunia, cepat-cepat minta maaf, cepat-cepat minta ridha, cepat-cepat minta halal, cepat-cepat minta keikhlasan. Sebab kalau dia mati, kalau dia sudah berada di alam kubur, maka tidak mungkin diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa itu ada antara kita dengan Allah, namanya hablum minallah. Ada juga dosa hablum minannas, sesama manusia. Kalau kita maksiat, mabuk, judi, zina, meninggalkan sholat, itu dosa kita dengan Allah. Kita minta ampun kepada Allah, Allah ampuni dosa kita. Tetapi kalau dosa kita hablum minannas, dengan manusia, pernah nyakitin si fulan, pernah zalimin si fulan, pernah mengambil haknya si fulan, pernah curi miliknya si fulan, maka kita minta halal sebelum orang tersebut meninggal dunia. Kalau orang tersebut sudah meninggal dunia, dia sudah wafat, keluarganya tidak bisa memaafkan orang tersebut. Oleh karenanya saudara-saudara, momen ini, malam ini, hari ini, bulan Syawal ini, salinglah kita memberi maaf satu sama yang lain. Tetangga sekampung, tetangga sebelah rumah, saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Karena orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah dan benci karena Allah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada bulan Syawal ini juga saya juga ingin mengingatkan kepada segenap kaum muslimin untuk saling melapangkan dada, untuk saling meridhai, terlebih lagi bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan di negeri kita ini. Minta maaflah engkau kepada orang-orang yang pernah kau zalimi. Minta maaflah engkau kepada orang-orang yang pernah kau tidak adili. Siapa mereka? Terlebih lagi para ulama. Ini zaman sekarang kebanyakan orang itu gengsi. Kebanyakan zaman sekarang ini orang mau jaga image, sehingga dia tidak mau minta maaf kepada kiai, tidak mau minta maaf kepada ulama, tidak mau minta maaf kepada habaib, tidak mau minta maaf kepada ustaz. Sehingga wahai para penguasa, wahai para pejabat, wahai orang yang memiliki kekuasaan, sebelum para ulama meninggal dunia, sebelum para ulama diwafatkan oleh Allah, minta maaf engkau kepada ulama, minta maaf engkau kepada habaib, minta maaf engkau kepada kiai, minta maaf engkau kepada umat Islam yang selama ini telah banyak engkau zalimi. Saudara-saudara, terlebih lagi apabila yang engkau sakiti anak cucunya Nabi Muhammad, yang engkau zalimi anak cucunya Nabi Muhammad, yang engkau khianati anak cucunya Nabi Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana harbun liman harabahum wa silmun liman salamahum. Aku akan memerangi siapapun yang memerangi anak cucuku, dan aku akan berdamai dengan orang yang berdamai dengan anak cucuku. Oleh karena siapa saja yang memiliki kesalahan kepada para ulama di bulan ini, di tahun ini, selama mereka masih hidup, datangi mereka, minta halal mereka, minta ridha mereka. Jangan gengsi, jangan jaga image, jangan pengen dihormati. Kalau engkau memusuhi ulama, musuhmu bukan hanya dia. Kalau engkau memusuhi habaib, musuhmu bukan cuma dia, musuhmu adalah Nabi Muhammad, musuhmu adalah Rasulullah, musuhmu adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Orang zaman sekarang banyak ngaku umat Islam, syahadat kepada Nabi, tahiyat kepada Nabi,
ngaku ahlu sunnah wal jamaah, bohong. Kalau dalam dirinya masih terbesit kebencian kepada keluarga Nabi. Camkan baik-baik saudara-saudara, setinggi apapun ilmu Anda, ilmu itu miliknya Nabi Muhammad. Setinggi apapun makom Anda, yang mendapatkan pengakuan Ali bin Abi Thalib, datuknya para habaib. Kami mengungkapkan ini bukan kami minta dihormati, tidak, tapi agar Anda tidak menjadi orang yang dimurkai oleh Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Hum itrati, khuliqu min tinati, fawailun lil mukadzibina bi fadlihim, man ahabbahum ahabbahullah, man abghadahum abghadahullah." Mereka adalah anak cucuku, mereka tercipta dari tanahku. Fawailun, maka celakalah, maka rugilah siapa orang-orang yang tidak mengakui keutamaan mereka. Man ahabbahum, siapa yang mencintai mereka, maka Allah akan cinta kepadanya. Wa man abghadahum, siapa yang benci kepada mereka, Allah akan benci kepadanya. Terlebih lagi saya ingatkan kepada kaum muslimin yang ada di Madura, ikuti ulama-ulama yang istiqamah. Jangan pernah mengikuti ulama-ulama yang mengajarkan engkau benci kepada anak cucunya Rasulullah. Siapapun dia, siapapun, mau punya pondok ke, mau ilmunya banyak ke, mau wali ke, mau ustaz, mau pejabat, mau penguasa, kalau mengajarkan benci kepada cucu Nabi, jangan diikuti. Haram hukum saudara-saudara. Karena mencintai keluarga Nabi itu wajib. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ya ahla baiti Rasulillah, hubbukum fardun min Allah fil Qur'ani anzalahu, kafakum min azimil qadri annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu." Wahai ahli bait Rasulullah, wahai anak cucunya Nabi Muhammad, hubbukum fardun, mencintaimu itu wajib, menyayangimu itu wajib, menjagamu itu wajib, mengikuti perjuanganmu itu wajib, meneladanimu itu wajib. Minallahi fil Qur'ani anzalahu, sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran yang telah diturunkan. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya heran kalau ada di akhir-akhir ini ada orang ngaku ulama, ada orang ngaku punya ilmu, ada orang ngaku dia punya santri banyak, tapi ngajarkan santrinya untuk benci habaib. Itu bukan ulama, itu bukan ustaz, itu orang yang bukan punya ilmu, tetapi dia adalah orang yang di dalam hatinya tidak diberikan ridha oleh Allah serta cinta kepada Nabi Muhammad. Makanya orang-orang Madura, saya ingatkan sekali lagi, jangan pernah mengikuti siapapun, dengarin baik-baik, siapapun yang benci kepada ulama yang istiqamah, siapapun yang mengajarkan benci kepada habaib, jangan pernah ikuti dia. Jangan. Ada yang bilang, "Oh Habib, saya ini lulusan Makkah, Habib, saya lulusan Yaman, Habib, saya lulusan Mesir." Tapi kurang ajar sama keluarga Nabi. Ente dapat ilmu dari mana? Ente mondok di siapa? Habib, saya hafal kitab, saya hafal Quran. Min qari'il Quran wal Quran yal'anuh. Betapa banyak orang baca Al-Quran yang melaknat. Siapa contohnya? Abdurrahman ibn Muljam. Abdurrahman ibn Muljam itu bukan cuma fasih baca Quran, hafal Quran, tapi dia termasuk orang yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa tak kenal ibn Muljam? Orang yang ahli Quran, hafal Quran, bacanya fasih,
ahli neraka. Kenapa saudara-saudara mereka jadi golongan ahli neraka? Sebab dia benci kepada keluarga Nabi Muhammad. Oleh karenanya, Bu, Pak, dengerin baik-baik. Sampian nikah orang semulja. Kenapa kata lagi orang mulja? Karena sampian beli jimin, bamba sampian keluarga pujuk sampian saja ngajar lagi supaya seken ngereng ulama, seken ngereng habaib. Ini apa lagi? Bener apa bener? Kalau kayak itu aneh, sungguh aneh. Baru ada orang mencukupan 100 tahun, baru adik murid tak sampai 40.000. Akatiu ulama-ulama lambe belum bisa murid dengan beli atas aing, ajalan atas aing ngempel nama Iyawan. Terus ngajar lagi bercik dengan para ulama istiqamah, ngajar lagi bercik dengan keputusan Rasulullah. Jatuh sampai kita jelas kepada jelas Rabu cuman semakin mencari ulama si alim banyak, nyari santri si hafal kitab banyak, nyari santri si bisa baca kitab kuning nempuk, nyari santri si hafal Quran banyak. Semakin nyari santri sesulit setong. Saya kata apa beb? Si bengal madepak, si bener kaya bener, si salah kaya salah. Cuman semakin berapa banyak orang sandi ilmu, paling nyobel, pakai di jabatan, nurut enak ilmu. Banyak juga cuman semakin ulama-ulama. Seampun 1443 tahun, seampun sebut lagi salam Rasulullah, semakin ampun berada kepada Rasulullah. Sengkok lebih kabatir dan kabapi, selebih takut lebih sengkok daripada Dajjal kepada sahabat. Saya ya Rasulullah, qala ulama usu Nabi Muhammad atabu ulama su lebih takut lebih sengkok untuk ngantem iman abang karapi daripada Dajjal. Ulama suci kepada Nabi, oning ilmu, oning kitab, oning hukum. Tapi mun Nabi obeng, mun Nabi paringi jabatan, elang sadajana cuma nafsu tak ada. Malaikat yang toh pada Nabi sering kulah nikah ngereng, berdepan berempat orang sedepan, berde sebagian tak banyak. Samping. Tapi sebagian Oke. dari Pangkalan sampai Sumatera berde sebagian ulama-ulama tak kenging otabah tak poron otabah bahkan sampai fitnah beramusuh dekat setong nak foto na Rasulullah asma'ikon Habib Muhammad bin Zaid bin Husain Insyaallah. Tinggal deh Nabi sampian dari garis keturunan Rasulullah cereng-cereng. Tabun Sayyidina Ali bin Abi Thalib sampai sebaci datang nak foto keluar dari bumi Riyah karena seperteluk daripada bumi Riyah tang mas kabin dan Sayyidah Fatimah ini karena engkau kabin di Allah atas langit mungkin beci kabin neng itunya karena dunia mereka paringan Allah dan Nabi Muhammad. Tinggal sampian saja pun sampian tak dukung jalan ulama Habib sekelas jalannya deh dua akibat jelas tak jelas jelas tak jelas jelas tak jelas kau boleh lagi ding saya boleh ngeding saya budi ngereng, muntak bisa ngereng adua, muntak bisa bento adua. Ya Allah, pasihat lagi ulama setegas istiqamah lagi. Ya Allah,
nasihat aki ulama selembut kalaban kelembut tenang tu lagi. Nikah ampun berjalurlah, ampun berdeforsinah, ampun berdebeginah. Cek saling ikut setong sama lain. Selembut engkau sebagai benar. Harus sekeras sobung ajaran Rasulullah keras. Saya keras, maka engkau sepaling bagus. Selembut engkau tak suka. Nikah buat duaan pada ajarna Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu ni bulan Syawal. Mari, ini tore. Menabi berdaya antara kau dengan sambian. Andi salah, maaf aki, seandi salah. Kong langkong, mun andi salah dekat ulama, ben andi salah dekat para habaib. Nyokon sabarah, nyokon ikhlas, nyokon ridha. Terlebih lagi dekat orang-orang seandi pangkat, dekat orang-orang seandi kuasa. Paling orang nyebut Allah, malam mungkin ia akhirnya sempurna pangkat tebaan kekuasaan nebaan tak kira kekal selama-lamanya, bukan bekal mati, bukan bekal abadiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersengah Nabi sambian seandi pangkat, seandi kekuasaan dekat dekat apotan Rasulullah, terutama Habib Rizik bin Husain bin Syihab penjara, zalimi, tidak adilkan, dikriminalisasi, diintimidasi. Wallahi demi Allah para rabu saya mau jaga serang Allah. Benih cuma umat Islam saya tak suka, benih cuma orang Madura saya tak ridho. Gusti Rasulullah Allah juga duka dekat orang saya suka senantiasa kriminalisasi, bentak suka, bentak musuh, bentak para ulama, bentak baik. Kompuya Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak kisah Allah Subhanahu wa taala tak banyak sepada Nabi pula. Terakhir para Rabu wabil khusus sepada kita pulangan nikah. Orang mabada aki pengajian tak bareng aki. Masuk akal apa punten? Masuk akal apa punten? Orang nangka dan dutan oleh nangka organ tunggal oleh nangka orkes oleh. Masuk akal apa punten? Masuk akal apa punten? Justru beda pengajian akan nikah supaya kampung nikah dijaga di Allah Subhanahu. Diparingi rahmat sareng Allah Subhanahu. Diparingi kapencerahan oleh Allah Subhanahu. Beda orang yang terbu tak boleh beda pengajian bulangan. Saya nak sengok. Pengajian. Beda aki pengajian penipu nikah kasmana saki oleh pengajian oleh belengan beni mun urusan kebagusan para rabu terlebih lagi kong langkong untuk kemaslahatan umat Islam selama di situ tidak ada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang sampai tengok nang ke orkes dengan abeki bodoh dengan senjaga bodoh preman senjaga bersena raja. Ini kesaksian memberi pengajian cetakku. Celah. Orang yang orkes tak larang. Mereka bengal kalau bermaksiat dekat Allah. Sampian orang sebenar dengan tampilan jangan pernah takut, jangan pernah nyorot. Beda sentuh keputusan apalagi pengajian. Kau maulud dekat Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takbir. Para rabu seistona bila tak acara apa karena gul nikah orang saya kurang sehat gul nikah seistona bila tak acara apa cuma gul ngedi. Telepon tak ada benda pengajian. Telepon gula kuning tekas kuning. Kok tu? Nikah pada pagi dekat orang si melarang pengajian. Memang pengajian nikah
minta sumbangan ke orang segala. Memang pengajian nikah bikin keributan, betul? Betul keributan kan lo? Ada. Betul keributan? Sabu. Oleh punten berbeda pengajian. Oleh punten mau solawat. Oleh punten mau semalat. Mak beri sedap lagi. Kau nak kuah biru. Tanda remolok. Engge. Orang matura dari lamba. Ampun cinta ada kau lama. Ampun cinta ada kau habaib. Ampun cinta ada kau Islam. Sehingga pengajian bagian daripada Islam. Jangan sampai beroreng. Sebro menarik hati pengajian. Berarti beroreng. Menarik pengajian. Sampai waktu ramai. Orang berjalan. Maka pengajian sudah selesai. Untuk urusan kebagusan ini, jangan aku untuk ngiring ulama ini. Siap ngiring ulama? Siap ngiring ulama? Siap ngiring kiai? Siap ngiring habaib? Takbir! Sudah nikah alumni. Punten daerah aku. Habib Qadir alumni. Habib Hasan alumni. Nikah acara alumni sebenarnya. Gabung Habib Rizik. Jadi Habib kita tak pernah nyari keributan. Islam tak pernah nyari keributan. Kecil pancing apalagi Habib Syekh Ali Abdullah. Cepat ceng. Etong pada etong payu. Dua lapan etong payu. Nabi menonton agama bila habis aus. Bila beri mati nikah tak kira bodoh, mati tak kira takut. Pun orang lampun ikhlas dalam berjuang tak kira takut mati saudara-saudara. Oleh itu sampai orang Madura mati nikah bekal datang berpasti sehingga sampai jangan pernah takut kalau berkematian. Kira betul ke? Jelas betul jelas. Jelas atau jelas? Sengiring ulama istiqomah mati. Setangiring ulama yang istiqomah mati. Sengiring kiai mati. Setangiring kiai mati. Sengiring habib mati. Setangiring habib mati. Sengiring ulama yang keras mati. Sengiring ulama selembut juga mati. Semiskin mati. Sesogiri mati. Selemah mati. Sekuat mati. Takut ke mati? Takut ke mati? Takut ke mati? Takut mati. Saya kata kok kenapa berkelaba untuk menemui kematian? Lagi itu bila orang sedang ke pengajian, kebanyakan mak panas kau pengen ini pengajian. Tidak berlengge? Tidak berlengge? Siap ramaikan tembelangan dengan pengajian? Niki Mubarak ki. Egoy. Enak ber. Enak ber ni sambil. Takut nak berani. Takut nak berani. Takbir. Takbir. Tuan rumah memberi pengajian. Beri untuk nyari keributan. Niki. Paham bu? Untuk ngidingi halal bihal. Untuk bisa nyeling wajana ulang, untuk bisa sanaman dekat para ulang. Saya bagi, saya beri ngaki. Aku banyak pesena. Aku kebanyakan sedang bagi akan pesena. Akan pesena. Akan pesena. Kita bisa lapor lagi, saya boleh tanya guna mana? Boleh lagi. Yang penting saya aromasa. Saya aromasa melarang pengajian pola, ni pola. Tak
pesenan. Karena gitu, mau ada pengajian yang penting izin. Tepat pengajiannya cintaku. Izin apa lagi? Izin apa lagi? Orang membeli orkes bakal sampai membeli pengajian takut. Era gua ki betul na sampai. Izin apa lagi? Izin apa lagi? Untuk yang akhir sekali lagi tampilan kira-kira siap membeli lagi pengajian boleh? Siap menamaikan Tambelangan menjadi kota sholawat. Siap. Menjadi Tambelangan bersholawat. Siap. Tambelangan berzikir. Siap. Siap kota Batak siap. Siap. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Barik alaihi wa ala alihi. Saudara semoga firman Allah kita untuk menemankan nikah sampai nikah kumpul pada habaib, pada kiai, pada orang soleh. Apa keutamaan dan Rasulullah di dalam kitab Lisan al-Mizan arba'atun ana syafi'un lahum yaumal qiyamah. Kedini mereka wasiat pula dan sampai saja mereka wasiat penilisan pula semada pak. Mereka cuma bekal daripada wasiat tersebutnya Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada 4 golongan sewajib mendatang syafaat tanpa pertolongan bagi yaumil qiyamah. Salah pertama dari Rasulullah al-mukrimu li dzurriyyati. Orang muljaki tanah potong. Kedengar ki pertama kaya. Kedua as-sa'i lahum fi hawaijihim. Orang seabentoh urusan kebutuhan anak potong. Nabi Rasulullah butuh bantuan atau pertolongan bisa kian keparingi bantuan. Senomor 2 orang sebekal oleh tang syafaat orang selalu berde enelekan eka butuh di tanah kopok. Senomor 4 al-muhibbu lahum biqalbihi wa lisanihi. Orang selebur ke tanah kotoh kalau berarti berlesana. Kalau berarti kalau berarti jelas atau jelas? Paham atau tidak paham? Paham. Rek ini yang penting sampai taat kelakena jaga sampai jenah cintai ulama bin habaib. InsyaAllah pakai sampai orang sebalik kempang masuk ke dalam suara. Yang lagi jaga kewajiban asasian harga dan kesebini tolong hormati yang dua sempurna jaga berjengah cinta ulama bang habaib bang kiai insyaallah pakai sambian sekantos ibarzah habaib sekantos sambian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malaikat itu menerangkan pengajian sesingkat nikah di acara nikah menerangkan kau lebih sambian oleh ridwan Allah subhanahu wa ta'ala oleh ampun Allah subhanahu wa ta'ala melalui kedaulan sampai khusus masyarakat sebenarnya ini sampai dengan nikah menambil segi kena benci dekat ulama dan berarti orang selebih dekat ulama menambil kena sebenci dekat habaib beri lembur dekat habaib menambil benci dekat masyarakat penguasa pemimpin apa bagi cinta dekat masyarakat Nabi kipada sebenci dekat tetangga paring lembur dekat tetangga Nabi kipada kantor masyarakat Tambelangan setak lembur dekat pengajian semoga beri apa petunjuk bi Allah lembur dekat pengajian ada mungkin kau lebih sapian lebih khusus tak kira peneman dan kacompo masing-masing kecuali oleh ridwan Allah subhanahu wa ta'ala amin ampunan Allah subhanahu wa ta'ala amin Allah semoga kau lebih sapian
Tetapi aki keluarga kau dengan sambian keluarga saya sakinah, saya mawaddah, saya warahmah, fiddin wal dunya wal akhirah. Lebih khusus dua aki, dua sambian dari Pak Polo orang Tentu Rasulullah tak kira bolong Pak Polo yang tarang umat kecuali pada setunggun bin Allah itu dalam Pak Polo orang kaya. Dua aki ngereng daripada nikah Habib Rizik guru kaulah berguru sambian saya cinta dan perjuangan beliau untuk umat bernegara berbangsa serta umat Islam juga diparingi kesehatan oleh Allah, dijaga ya Allah, diparingi kekuatan oleh Allah, cepat bebas lagi Allah, diparingi kemenangan ya Allah, amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Orang sezalim menabik ta'atobat ke Allah alam muka hancur ya Allah. Orang sezalim ke ulama zalim ke Islam menabik ta'atobat alam muka hancur ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin, amin ya Rabbal alamin, amin walhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu, saya menjadi kisah Allah subhanahu wa ta'ala kaya ibu bisa apa nyo salah menabik pada salah kata pada khilaf saya mulja saya benar kaya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat mustami'in